Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para juri, selamat siang teman-teman. Bagaimana nih kabarnya? Sudah pasti sehat kan? Perkenalkan, nama saya Natasha Zahra Salsabila. Berasal dari sekolah Min 15 Banjar kelas 4. Dalam kesempatan hari ini, saya ingin menceritakan tentang kisah Danau Undan. Diceritakan kembali oleh Daryatun dan diambil dari buku 366 Cerita Rakyat Nusantara dan juga berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kita mulai ya ceritanya, pasti seru nih, udah gak sabar kan? Konon dahulu kala, hutan talan di Kecamatan Kalua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, ditumbuhi pohon-pohon yang sangat besar. Umurnya mungkin sudah ratusan tahun. Di tengah-tengah hutan itu ada danau yang sangat luas. Airnya bening, bunga-bunga liar pun sering tumbuh di sekitarnya. Aneka burung pun sering hinggap di pepohonan, yang menambah keindahan pemandangan danau. Kala itu, anggota masyarakat memiliki mata pencarian, mencari ikan, berburu, dan mengumpulkan kayu bakar. Pada suatu hari, pemuda pengumpul kayu bakar sesat di hutan. Dari tadi, aku hanya berputar-putar di sini saja, kata si pemuda. Karena lelah, ia pun duduk di sebuah pohon. Semilir angin membuatnya terkantuk-kantuk. Baru saja ia memejamkan mata, ia mendengar suara tawa gadis dari arah danau. Ia pun berjalan menuju danau. Bidadari itu, katanya melihat 7 gadis cantik sedang bersukaria di telaga. Tiba-tiba kakinya menginjak pakaian berbentuk sayap burung undan. Pasti ini pakaian mereka, kata si pemuda. Si pemuda pun mengambil salah satu pakaian itu, kemudian sembunyikannya. Ia pun menyapa para gadis itu. Hai gadis-gadis cantik, tidakkah kalian kedinginan berendam dari tadi? Kata si pemuda. Suara si pemuda membuat kaget para gadis. Para gadis pun cepat-cepat naik, kemudian memakai pakaian terbangnya, lalu membumbung ke angkasa. Namun ada salah satu gadis yang kehilangan pakaian terbangnya. Ia menangis ketakutan. Jangan takut adikku, aku tidak akan menyakitimu, kata si pemuda. Si pemuda pun membuatkan rumah sederhana untuk gadis itu. Kemudian membuatkan rumah lagi yang agak berjalan letaknya untuk tempat tinggal dirinya. Setiap hari pemuda itu membagi hasil buruannya kepada si gadis. Rupanya si pemuda jatuh cinta. Ia pun melamarnya. Kita berasal dari dunia yang berbeda. Aku berasal dari dunia burung undan. Sedangkan kakak manusia. Aku mau menikah dengan kakak, asalkan kakak berjanji untuk tidak membongkar rahasiaku kepada siapapun juga. Jika hal itu dilanggar, saudara-saudaraku akan menjemputku dan kita akan berpisah, jawab si gadis. Si pemuda pun menyetujui hal tersebut. Keduanya pun menikah dan hidup berbahagia di tengah hutan yang sepi itu. Beberapa bulan kemudian, si istri hamil dan melahirkan seorang anak perempuan mungil yang cantik. Bertambahlah kebahagiaan sepasang suami istri itu. Semakin hari, bayi itu semakin cantik. Kecantikannya melebihi kecantikan ibunya. Namun sayang, semakin besar tingkahnya semakin nakal, yang sering membuat jengkel ayahnya. Pada suatu hari, keluarga itu makan bersama. Dengan merengek-rengek, si anak minta satu makan piring dengan sang ayah. Sang ayah pun memenuhi permintaannya itu. Baru beberapa suap makan, sang anak berak yang membuat marah ayahnya.
"Dasar anak nakal, begitu rupanya kelakuan anak burung undan," teriak ayahnya mencaci maki anaknya. Selesai kata-kata itu terucap, angin bertiup kencang. Si anak lari ketakutan memeluk ibunya. Semakin lama angin itu semakin kencang dan terdengar suara riuh bersaut-sautan. Keadaan pun menjadi gelap gulita. Halilintar dan kilat tiada hentinya. Hujan pun turun dengan lebatnya. Di tengah cuaca yang buruk itu, istrinya terlihat membungkuk angkasa sambil memeluk putrinya. Berpuluh-puluh burung undan pun mengitarinya. Si anak dan istri pun kembali ke kehidupan asalnya bersama burung-burung undan. Sadarlah sang ayah bahwa dia sudah melanggar janjinya. Ia terus berteriak memohon agar istri dan anaknya kembali. Namun hal itu sia-sia saja. Sang ayah terus berlari dan meminta maaf agar istri dan anaknya kembali. Namun hal itu sia-sia saja. Sang ayah berlari tak tentu arah. Sampai akhirnya ia jatuh ke danau tempat pertama kali ia melihat istrinya. Untuk mengenang peristiwa itu, danau itu dinamakan Danau Undan. Konon bila terdengar suara riuh bersaut-sautan dari tengah danau, itu pertanda datangnya banjir atau bencana alam lainnya. Nah, itu dia cerita Danau Undan. Pesan moralnya, yang pertama, jangan membongkar rahasia orang kepada siapapun juga. Kedua, jangan menyimpan hak milik orang. Ketiga, jangan mencaci maki anak atau mencelanya. Keempat, jangan mengingkari janji atau berbohong. Saya ada pantun nih, ke Tanah Abang membeli peci, makan bubur pakai seledri. Semoga yang mendengarkan cerita saya ini panjang umur, murah rezeki. Sekian yang saya sampaikan, salah dan kilaf mohon dimaafkan. Natasha pamit ya, semoga kita berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.